Cerita dimulai pada tahun 1947 ketika seorang bankir muda sukses bernama Andy Dufresne harus menghadapi kenyataan pahit di ruang sidang. Andy dituduh membunuh istrinya dan selingkuhannya dengan darah dingin. Meski Andy bersumpah dia tidak bersalah, semua bukti memberatkannya dan inilah yang terjadi. You strike me as a particularly, I hereby order you to serve 2 life sentences back. So be it. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup sebanyak 2 kali berturut-turut. Andy pun dikirim ke penjara Shawshank, sebuah tempat di mana harapan seolah-olah mati di depan gerbangnya. Di sana, kita bertemu dengan narator sekaligus karakter kunci yang bernama Alice Boyd Redding, atau yang akrab dipanggil Red. Red adalah orang yang tahu cara mendapatkan barang di dalam penjara. Dia sudah mendekam di sana selama 20 tahun dan merupakan sosok yang sangat realistis, atau mungkin sedikit sinis, tentang kehidupan di balik jeruji besi. Saat Andy pertama kali turun dari bas tahanan, Red dan teman-temannya bertaruh siapa di antara para tahanan baru yang akan menangis di malam pertama. Red menjatuhkan pilihannya pada Andy karena menurutnya Andy terlihat terlalu lembek dan rapuh. Taking bets today, Red. Smoke. You down for... Looked like a stiff breeze would blow him over. his ass. Malam pertama di Shawshank menjadi sangat brutal. Bukan Andy yang menangis, melainkan tahanan baru lainnya. Sipir kepala yang kejam, Byron Hadley, menghajar tahanan yang menangis itu hingga tewas hanya karena dia tidak bisa diam. Kejadian ini menjadi perkenalan yang mengerikan bagi Andy tentang bagaimana hukum rimba bekerja di Shawshank. Call the trustees, take that tub of shit down to the infirmary. Andy menghabiskan bulan-bulan pertamanya dalam kesunyian. Dia menjadi target perundungan oleh sekelompok narapidana kejam yang disebut The Sisters yang dipimpin oleh Box. Andy sering dipukuli dan dilecehkan, namun dia tidak pernah menyerah atau kehilangan martabatnya. Dia terus melawan meski tahu dia akan kalah. I wish I could tell you that Andy... Keadaan mulai berubah ketika Andy mendekati Red. Dia tidak meminta senjata atau pelarian. Dia hanya meminta sebuah palu batu kecil, rock hammer. Alasannya, dia suka mengoleksi batu dan ingin mengasah hobinya. Red sempat ragu, mengira Andy akan menggunakannya untuk kabur. Tapi melihat ukuran palu yang sangat kecil, Red tertawa karena butuh waktu 600 tahun untuk menggali terowongan dengan alat sekecil itu. Thank you. Name's Red. Red. Semuanya berubah saat tahun 1949 ketika Andy, Red, dan beberapa tahanan terpilih mendapatkan tugas kerja di atap penjara. Di sana, Andy secara tidak sengaja mendengar keluhan Kapten Hadley tentang pajak warisan yang besar. Dengan keberanian yang luar biasa, Andy hampir dilempar dari atap oleh Hadley karena dianggap lancang. Tapi Andy segera menawarkan solusi legal untuk mencuci uang tersebut agar Hadley tidak perlu membayar pajak sepeser pun. Sebagai imbalannya, Andy tidak meminta uang. Dia hanya meminta 3 botol bir dingin untuk masing-masing temannya yang bekerja di atap. Drinking icy cold Bohemia. Momen itu sangat ikonik. Untuk sesaat, para tahanan merasa seperti orang bebas yang sedang menikmati bir di bawah sinar matahari. Sejak saat itu, Andy bukan lagi sekadar tahanan biasa. Dia menjadi aset bagi para sipir dan bahkan kepala penjara yang bernama Samuel Norton. Norton adalah pria yang terlihat religius dengan Alkitab di tangannya, tapi memiliki hati yang sangat korup. Dawson sales was just an excuse. Andy dipindahkan dari pekerjaan kasar ke perpustakaan penjara untuk membantu Brooks Hatlen, narapidana tua yang sudah puluhan tahun di sana. Namun, tugas sebenarnya Andy adalah mengelola keuangan para sipir dan membantu Norton menjalankan skema korupsi besar-besaran yang disebut program Inside Out. Norton menggunakan tenaga kerja narapidana untuk proyek-proyek publik dan menerima suap dari kontraktor luar. Andy mencuci semua uang haram itu dengan menciptakan identitas fiktif bernama Randall Stephens. Ternyata, Andy sangat cerdik. Dia membuat Randall Stephens memiliki dokumen lengkap sehingga uang itu aman dan tidak bisa dilacak ke Norton. Hey, Red, can you hand me a stack of 1040s? Keadaan semakin rumit ketika Brooks, si pustakawan tua, mendapatkan pembebasan bersyarat. Setelah 50 tahun di penjara, Brooks merasa dunia luar terlalu menakutkan. Dia bahkan mencoba membunuh temannya sendiri hanya agar bisa tetap di penjara. Saat bebas, Brooks tidak bisa beradaptasi. Dia merasa seperti orang asing di dunia yang bergerak terlalu cepat. Akhirnya, dengan rasa putus asa yang mendalam, Brooks mengakhiri hidupnya. Kejadian ini menghantam mental Red dan tahanan lainnya, menyadarkan mereka bahwa penjara bisa membuat seseorang terinstitusi, di mana mereka awalnya membenci tembok itu, lalu terbiasa dan akhirnya bergantung padanya. Lie with him. Sorry I put a knife to his throat.
You should have died in here. Andy tidak membiarkan rasa putus asa itu menang. Dia terus menyurati pemerintah negara bagian selama bertahun-tahun untuk meminta dana pengembangan perpustakaan. Meski awalnya diabaikan, Andy tidak berhenti sampai akhirnya dia mendapatkan kiriman buku dan dana. Dia mengubah perpustakaan Shawshank menjadi yang terbaik di sistem penjara. Di tengah kesibukannya, Andy pernah melakukan aksi nekat dengan mengunci diri di kantor sipir dan memutar piringan hitam lagu opera The Marriage of Figaro lewat pengeras suara penjara. Seluruh penjara terdiam. Untuk beberapa menit, tembok Shawshank seolah runtuh oleh keindahan musik. Andy pun dihukum di sel isolasi selama 2 minggu. Tapi baginya, itu sepadan karena musik itu ada di dalam jiwanya, sesuatu yang tidak bisa diambil oleh penjara. Pada tahun 1965, seorang tahanan baru muda bernama Tommy Williams masuk ke penjara. Tommy adalah pemuda yang energik dan Andy membantunya belajar hingga lulus ujian persamaan SMA. Suatu hari, Tommy menceritakan bahwa di penjara sebelumnya dia pernah satu sel dengan seorang pria yang mengaku telah membunuh istri seorang bankir dan selingkuhannya. Dan inilah yang terjadi. Say, that's the most amazing story I ever heard. Andy segera menghadap kepala penjara Norton dengan penuh harapan. Namun, Norton bukanlah orang baik. Jika Andy bebas, siapa yang akan mengelola uang haramnya? Siapa yang tahu semua rahasianya? Norton malah menghina Andy dan menjebloskannya ke sel isolasi selama 1 bulan. Lebih parah lagi, Norton menjebak Tommy keluar penjara dan memerintahkan Hadley untuk menembaknya mati dengan alasan mencoba melarikan diri. Norton telah menghancurkan satu-satunya kesempatan Andy untuk bebas secara legal. Setelah keluar dari isolasi, Andy terlihat sangat berbeda. Dia tampak hancur dan menyerah. Dia berbicara kepada Red tentang sebuah tempat di Meksiko bernama Zihuatanejo, sebuah tempat di mana laut tidak punya ingatan. Andy meminta Red jika suatu saat Red bebas untuk pergi ke sebuah ladang jerami di Buxton dan mencari sebuah kotak di bawah batu vulkanik hitam. Red merasa sangat khawatir Andy akan melakukan hal bodoh seperti bunuh diri, terutama setelah Andy meminjam tali dari tahanan lain. I'm really worried about him. He asked me for a length of rope. Jesus, Haywood. Malam itu, badai besar menghantam Shawshank. Saat apel pagi, tiba-tiba sel Andy kosong. Sipir Norton mengamuk dan melemparkan salah satu batu hasil asahan Andy ke poster aktris Raquel Welch yang menempel di dinding sel Andy. Batu itu tidak memantul, melainkan menembus poster tersebut. Dan ternyata... Dan inilah yang terjadi. Di malam badai yang sangat mencekam itu, Andy Dufresne melakukan aksi pelarian paling gila dalam sejarah perfilman. Setelah merayap melewati lubang sempit di dinding selnya selama bertahun-tahun, Andy harus menghadapi tantangan terakhir yang sangat menjijikan. Dia harus merangkak di dalam pipa pembuangan kotoran penjara sepanjang 5 lapangan bola. Bayangkan, merangkak di tengah limbah manusia yang baunya tidak tertahankan. Namun Andy terus bergerak karena didorong oleh satu hal, keinginan untuk bebas. Tiba-tiba, kilat menyambar dan Andy berhasil keluar dari ujung pipa. Dia langsung menceburkan diri ke sungai, merobek baju penjaranya, dan mengangkat tangannya ke langit sambil diguyur hujan deras. Di momen itu, Andy akhirnya benar-benar bebas. Namun, balas dendam Andy kepada Norton tidak berhenti di situ saja. Tanpa diduga, keesokan paginya sebelum berita pelarian yang menyebar luas, Andy muncul di berbagai bank dengan menggunakan identitas Randall Stephens, pria fiktif yang dia ciptakan untuk mencuci uang Norton. Dengan dokumen lengkap dan setelan jas yang dia curi dari kantor Norton malam sebelumnya, Andy menarik semua uang haram milik sang kepala penjara, yang jumlahnya mencapai lebih dari $370,000. Some banks in the Portland area that morning. $70,000 of Warden Norton's money. Tidak hanya membawa kabur uangnya, Andy juga mengirimkan buku besar catatan korupsi Shawshank beserta bukti-bukti pembunuhan Tommy ke surat kabar lokal. Keadaan semakin rumit ketika polisi dan pihak berwenang mengepung penjara Shawshank. Sipir Hadley langsung ditangkap dan diseret sambil menangis histeris.
Di sisi lain, kepala penjara Norton menyadari bahwa dunianya sudah kiamat. Saat dia membuka berangkasnya, dia tidak menemukan buku besar uangnya, melainkan Alkitab milik Andy yang di dalamnya terdapat lubang berbentuk palu batu dengan pesan tertulis, "Anda benar, Pak Kepala Penjara, keselamatan ada di dalamnya." Menolak untuk ditangkap dan membusuk di penjara miliknya sendiri, Norton akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menembak dirinya sendiri di ruang kerjanya. Namun, bagaimana dengan Red? Setelah kepergian Andy, Red merasa sangat kehilangan. Baginya, Andy adalah cahaya yang membuat hidup di penjara terasa sedikit lebih manusiawi. Tak lama kemudian, Red akhirnya mendapatkan sidang pembebasan bersyaratnya yang ke-40 tahun. Kali ini, dia tidak lagi berusaha berpura-pura menjadi orang baik di depan komite. Dia berbicara jujur bahwa dia menyesali perbuatannya setiap hari dan merasa bahwa kata rehabilitasi hanyalah omong kosong politik. Ternyata, kejujuran itu justru membuatnya dinyatakan bebas. Setelah bebas, Red mengalami kesulitan yang sama dengan Brooks. Dia bekerja sebagai pengemas barang di toko kelontong dan merasa asing dengan dunia modern. Dia bahkan harus meminta izin setiap kali ingin pergi ke toilet. Red hampir menyerah pada rasa putusnya, sampai dia teringat janjinya kepada Andy. Semuanya berubah saat Red pergi ke kota Buxton. Dia berjalan menyusuri ladang luas dan mencari pohon ek besar dengan tembok batu di dekatnya, persis seperti yang dideskripsikan Andy. Di sana, di bawah sebuah batu vulkanik hitam yang terlihat tidak selaras dengan sekitarnya, Red menemukan sebuah kotak logam. Di dalamnya terdapat sejumlah uang dan sebuah surat dari Andy yang berisi kalimat legendaris. Harapan adalah hal yang baik, Red, mungkin yang terbaik dari segala hal, dan hal yang baik tidak akan pernah mati. Andy mengundangnya untuk pergi ke Zihuatanejo. Red, yang selama ini skeptis terhadap harapan, akhirnya memutuskan untuk melanggar pembebasan bersyaratnya. Dia menaiki bus menuju perbatasan, merasa seperti seorang pria bebas yang memulai perjalanan panjang menuju sahabatnya. Narasi berakhir dengan pemandangan indah di pesisir pantai Meksiko yang biru jernih. Red berjalan di atas pasir putih dan melihat seorang pria sedang memperbaiki kapal tua di kejauhan. Pria itu menoleh. Itu adalah Andy. Keduanya berpelukan dalam sebuah pertemuan yang penuh emosi tanpa perlu banyak kata. Tamat. Sisi positif yang kita dapat dari film ini adalah bahwa harapan adalah senjata paling kuat yang dimiliki manusia. Di tempat paling gelap sekalipun, jika kita tetap menjaga integritas dan tidak membiarkan jiwa kita terinstitusi oleh keadaan, kita akan selalu menemukan jalan menuju kebebasan. Kesabaran dan kecerdasan Andy mengajarkan kita bahwa tembok setebal apapun bisa ditembus oleh ketekunan, dan persahabatan sejati adalah pelipur lara terbaik dalam menghadapi kejamnya dunia.